Halo, selamat pagi para sahabat Galileo to Einstein. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton ini sangat penting karena hampir semua hal yang bergerak di alam semesta ini mematuhi hukum gerak tersebut. Newton pertama kali menuliskan hukum geraknya ini dalam karya ilmiahnya yang berjudul Principia. Namun ada baiknya sebelum kita mempelajari mengenai hukum gerak Newton, kita kembali melihat dan mengingat konsep tentang kecepatan dan percepatan, serta kita pastikan bahwa kita benar-benar mengerti perbedaan antara keduanya. Sebab ada benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun memiliki percepatan yang relatif kecil. Misalkan roket. Roket dapat bergerak dengan kecepatan ribuan meter per detik, namun hanya memiliki percepatan sebesar sekitar 2 atau 3 kali percepatan akibat tarikan gravitasi bumi. Nah, sebaliknya, peluru bergerak dengan kecepatan yang sangat kecil dibandingkan kecepatan roket. Namun ketika peluru itu ditembakkan, peluru memiliki percepatan yang sangat besar, di mana dapat mencapai hingga 10 pangkat 5 meter per detik kuadrat. Nah, hal yang kedua yang harus kita lihat kembali adalah mengenai konsep perubahan momentum atau impuls suatu benda, di mana di dalamnya kita dapat melihat hubungannya dengan gaya yang terjadi pada saat tumbukan dan juga selang waktu tumbukan tersebut. Kini, sebuah pertanyaan awal yang sangat penting ketika kita mempelajari mengenai hukum gerak ini adalah tentang apakah yang dimaksud dengan gaya itu. Secara sederhana, kita dapat mengartikan gaya sebagai suatu tarikan atau dorongan. Pada pokok bahasan ini, kita akan belajar melihat mengenai beberapa gaya yang sangat penting yang akan sering kita bicarakan, yakni seperti gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan juga gaya gesek. Juga di bagian ini kita akan belajar menggambar apa yang dinamakan dengan diagram bebas benda atau free body diagram, yakni gambar benda atau beberapa gabungan benda dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, selamat menikmati pokok bahasan hukum gerak Newton ini. Ya, baik. Sekarang kita akan melihat beberapa gaya yang nanti akan sering kita jumpai. Yang pertama adalah gaya berat. Disimbolkan dengan huruf W kecil dari kata weight. Nah, gaya berat ini sebenarnya gaya yang diakibatkan oleh tarikan gravitasi bumi, di mana nilai dari gaya berat tadi yakni sebesar massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi, di mana nilai percepatan gravitasi bumi adalah sekitar 9,8 meter per detik kuadrat, atau dapat nanti kita dekati dengan nilai 10 meter per detik kuadrat untuk mempermudah perhitungan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa gaya adalah suatu besaran vektor. Oleh karena itu, selain memiliki besar, yakni massa dikalikan percepatan gravitasi, gaya juga memiliki arah. Nah, kemanakah arah dari gaya gravitasi tersebut? Kalau kita gambarkan diagram bebasnya, misalkan ada sebuah balok yang diletakkan di atas permukaan meja, maka arah dari gaya gravitasi ini menuju vertikal ke bawah. Jadi akibat tarikan gravitasi bumi. Tentu kalau kita bayangkan dalam skala, jadi ini misalkan bumi dan ini baloknya, kita bisa lihat bahwa arah dari gaya berat ini nantinya menuju ke pusat bumi, sehingga di sini dapat kita bayangkan
pada skala gambar yang kita perbesar, arah dari gaya berat tadi vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya gaya yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal ini didapat ketika suatu benda bersentuhan atau bersinggungan dengan sebuah benda lain atau suatu permukaan. Jadi, misalkan tadi balok yang kita letakkan di atas suatu meja, maka meja akan memberi suatu gaya normal di mana, nah ini yang penting, yakni bahwa arah dari gaya normal ini harus selalu tegak lurus dengan permukaan bidang tersebut. Jadi kalau misalkan permukaannya berupa suatu bidang miring, lalu ini baloknya, maka normal yang dikerjakan oleh permukaan terhadap balok, nah seperti ini, arahnya tegak lurus. Atau juga bisa misalkan balok yang ditekan pada sebuah dinding, maka dinding akan memberikan gaya normal pada arah yang tegak lurus dengan permukaan dinding tersebut. Nah, lalu gaya yang ketiga adalah gaya tegangan tali. Nah, ini sering disingkat dengan huruf T dari kata tension atau tegangan tali. Nah, ini bisa kita lihat misalkan ada sebuah balok atau benda yang digantung pada seutas tali. Maka tali ini akan menahan benda tersebut, di mana gaya yang dikerjakannya yakni yang dinamakan tegangan tali, di mana arahnya adalah pada tali tersebut dan keluar dari benda. Jadi ini tegangan tali. Misalkan ada balok yang ditahan di suatu bidang miring, maka tegangan talinya seperti ini. Nah, sedangkan gaya keempat yang akan sering kita jumpai adalah yang dinamakan gaya gesek atau friction, yang dituliskan, simbolkan dengan huruf F kecil. Nah, secara sederhana gaya friction ini atau gaya gesek ini adalah gaya yang dikerjakan oleh suatu permukaan pada benda yang cenderung melawan gerak benda. Jadi misalkan kita menarik benda dengan suatu tarikan ke kanan, nah maka permukaan atau lantai di mana balok tadi berada akan mengerjakan suatu gaya gesek yang arahnya melawan gaya yang kita kerjakan ini, yang akan menarik balok tadi ke kanan. Jadi arah gaya gesek di sini ke kiri. Atau misalkan kalau kita lihat pada balok yang terletak di suatu bidang miring, maka kita tahu bahwa di sini balok supaya tidak bergerak turun ke bawah harus ada gaya gesek. Nah, kemana arah gaya geseknya? Yakni menahan balok tadi pada arah ke atas seperti ini. Nah, kita tentu nanti akan melihat gaya gesek ini lebih detail lagi, karena ada yang dinamakan gaya gesek statik dan ada juga yang dinamakan gaya gesek kinetik. Lebih jauh lagi, kalau kita belajar pada kasus benda yang bergerak menggelinding, nah tentu kita akan melihat lebih jauh dan mendalam mengenai arah dari gaya gesek yang dikerjakan oleh permukaan bidang terhadap benda yang bergerak menggelinding itu. Nah, sekali lagi pemahaman kita akan diagram bebas benda, yakni gambar benda dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, adalah suatu hal yang sangat penting. Karena nanti kita akan sering kerjakan pada saat kita mengerjakan soal-soal mengenai hukum Newton, yakni di mana kita akan menggambar diagram bebas benda tersebut. Baik, sekarang kita akan mulai masuk kepada materi hukum gerak Newton, dimulai dari hukum gerak yang pertama, di mana Newton menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, kecepatan yang tetap di sini maksudnya adalah bahwa nilai kecepatan benda itu tetap dan juga arahnya tetap, berarti dia bergerak dalam suatu garis lurus. Sekali lagi, suatu benda akan tetap bergerak
dengan kecepatan tetap atau diam selama total gaya yang bekerja pada benda tersebut nilainya 0. Nah, ini sangat penting. Jadi hal-hal yang bisa kita bayangkan dari aplikasi hukum pertama Newton ini adalah seperti ini. Misalkan ada seorang pengendara motor yang sedang menaiki motor, lalu ia menabrak suatu tumpukan ban sehingga motor itu berhenti. Nah, kita bisa bayangkan yang terjadi pada pengendara motor tadi yang tadinya sedang bergerak bersama-sama motor itu, lalu motor itu ditahan berhenti oleh suatu tumpukan ban. Nah, pengendara itu setelah motor tertabrak, menabrak tumpukan ban, ia akan terlontar ke depan. Hal ini sangat wajar karena kita bisa bayangkan pada mulanya ia seperti dalam keadaan bergerak ke depan. Nah, hal yang bisa kita bayangkan juga adalah misalkan kita sedang menaiki mobil, lalu mobil tiba-tiba digas, sehingga kita seperti terlontar ke belakang. Nah, ini juga kita bisa pikirkan sebagai aplikasi dari hukum pertama tadi, di mana mula-mula kita dalam keadaan diam, lalu tiba-tiba kendaraan atau mobil tadi kita gas sehingga memberikan suatu gaya tambahan. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat nanti yang merupakan aplikasi dari hukum pertama Newton ini, misalkan seperti menarik taplak meja, di mana di atasnya kita misalkan beri beberapa barang-barang. Kalau kita menarik taplak meja itu dengan sangat cepat, maka kita bisa pastikan bahwa barang-barang yang terletak di atas taplak meja itu akan tetap berada pada posisinya. Nah, ini bisa kita coba tapi harus berhati-hati. Nah, lebih jauh kita bisa simpulkan bahwa ketika benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap, di sini kita bisa katakan bahwa benda tersebut dalam keadaan setimbang, maka total gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Nah, berikutnya kita akan lihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan benda yang dalam keadaan setimbang ini.